Bab 068. Malam ini langit terasa sangat gelap dan sepi. Meskipun perjalanan Wina ditemani cahaya bulan dan bintang. Terdengar suara kendaraan yang saling bersautan, tetapi hatinya merasa kosong. Wina menyandarkan kepalanya sembari menatap jalanan yang ramai. Bulir kristal mengalir bebas dari sudut matanya, manakala Wina mengingat pertemuannya dengan Agra pagi tadi. Flashback on. Pagi itu di hotel keluarga Wirawan, ketika Wina dan Agra bertemu. Bisa, kan? Ini kedua kalinya Agra bertanya. Ayo kita bertindak egois, Wina. Sekali saja kita tidak usah peduli dengan orang lain, kita juga perlu bahagia. Wina menggeleng pelan. Aku tidak bisa, Agra. Kenapa? Karena Faro. Agra menebak. Apakah mungkin hati Wina sudah berpaling? Apakah dia tidak memiliki arti lagi? Setelah beberapa minggu ini keduanya tidak saling bertemu, mungkinkah hati Wina sudah berubah? Tidak. Apakah hati manusia selemah itu? Berubah hanya karena waktu pertemuan yang tidak sesering dulu. Ada banyak pertanyaan yang tidak bisa Agra sampaikan. Dia masih menunggu Wina menjawab satu-satunya pertanyaannya. Kenapa? Kenapa Wina memilih mundur? Ketika genderang perang sudah ditabuh. Katakan, Wina, apa hatimu sudah berubah? Wina menggeleng. Tidak. Perasaanku padamu belum berubah, Agra. Namun, kita berdua sepertinya tidak bisa bersama. Kenapa di saat jalan kita terbuka, di saat itu pula jalan lain tertutup? Batin Wina. Lalu kenapa? Keputusan yang aku ambil ini tidak ada hubungannya dengan Faro. Wina menarik napas sebelum melanjutkan kalimatnya. Aku tidak ingin menyakiti Alan. Agra tersenyum getir. Maksudmu kau menyerah hanya karena Alan? Wina mengangguk. Agra memijat pelipisnya. Kau menyerah dengan hubungan kita yang sudah kita perjuangkan sekian lama. Dan itu hanya karena Alan. Wanita yang pernah menyakitimu. Apa kau tidak ingat bagaimana sikap Alan padamu? Aku tidak ingin mengingatnya. Aku sudah memaafkannya. Lagi pula dia sudah berubah, Agra. Sebenarnya Alan bukan wanita yang jahat, dia hanya kesepian. Agra tertawa kecil. Dia nampak memejamkan mata, membenamkan wajahnya di meja lalu bangun dari kursi. Begitu terus sampai 2 menit berlalu. Mungkin Agra ingin meluapkan kemarahannya, tetapi tidak bisa karena tidak ingin menyakiti Wina. Dia lebih memilih menanggungnya sendiri. Dia wanita yang baik. Awalnya aku memang membenci Alan karena tingkahnya yang seperti anak kecil, tetapi setelah pertemuan terakhir, aku baru tahu alasan di balik semua sikap tidak dewasanya. Percayalah, dia wanita yang baik. Apa sekarang kau sedang berusaha membujukku? Wina diam, menggigit bibir bawahnya. Setelah semua kesulitan yang kita lalui berakhir, kau malah melemparku ke dalam pelukan wanita lain. Aku sempat berpikir apakah kau masih memiliki perasaan. Sampai hati kau berikan aku keputusan yang begitu kejam. Maafkan aku, Agra. Wina terisak, dia tidak berhak mengatakan pembelaan apapun. Maaf. Jika saja alasanmu menyerah karena kau tidak mencintaiku lagi, aku masih bisa menerima dengan lapang dada. Tapi, Agra mengusap kasar wajahnya. Tatanan rambut yang semula rapi berubah berantakan, kembali seperti penampilan jenakanya. Namun, raut wajahnya lebih suram dari gelapnya malam. Jadi aku tetap tidak bisa memilikimu, Wina. Apa memang kita tidak ditakdirkan bersama? Agra berucap lirih, dia memalingkan wajahnya. Mengusap air mata yang mulai menetes. Wina menunduk semakin dalam. Tuhan, berat sekali cobaan yang kau berikan pada kami, batin Wina. Jadi perjuanganku selama ini sia-sia. Saat ini Wina hanya diam. Menggigit bibir bawahnya dengan tangan mengepal. Tidakkah kau kasihan padaku, Wina? Apa seumur hidup kau akan selalu memikirkan nasib orang lain? Kapan kau memikirkan dirimu sendiri? Agra berhenti untuk mengambil napas. Atau paling tidak pikirkan aku, lihat aku. Bagaimana aku berjuang untukmu? Wina menangis terseduh, dia terisak sampai suara tangisnya terdengar. Mungkin karena Kinata tidak bisa menahan gejolak di dalam hatinya.
Ini juga bukan pilihan yang mudah untuknya. Dia juga tersiksa. Sekali ini saja, Wina. Ayo kita kuatkan hati kita, dan melangkah tanpa perlu melihat orang lain. Aku tidak bisa, Agra. Maafkan aku. Wina menutup wajahnya dengan telapak tangan. Dia terseduh. Bahunya berguncang hebat. Tuhan, kenapa nasib cintaku harus seperti ini? Batin Wina. Lihat aku, Wina. Naikkan kepalamu dan tatap mataku. Wina mencoba mendongakkan kepalanya. Mata Wina yang basah beradu dengan manik milik Agra. Ada ketulusan dari tatapan matanya, cinta Agra pada Wina sebening tetes embun di pagi hari. Kau tidak sendirian. Ada aku. Kita hadapi semuanya bersama. Ada kalanya kita tidak perlu peduli dengan keadaan di sekitar kita, cukup menutup mata dan telinga. Lalu tetap melangkah ke depan. Agra mengangguk pelan, mencoba meyakinkan Wina jika semuanya baik-baik saja. Wina nyaris menganggukkan kepala dan menerima uluran tangan Agra, sampai seseorang datang dengan suara bergetar. Wina, Agra, tolong aku. Alan datang dengan berderai air mata, wajahnya terlihat buruk. Bibirnya kering, kantung mata menghitam, dan jalan pun sempoyongan. Alan, memapah tubuh Alan. Kau kenapa? Apa yang terjadi padamu? Alan sudah duduk di meja yang sama, diapit antara Wina dan Agra. Agra menyodorkan segelas air mineral pada Alan. Setelah tarikan napasnya membaik, Alan segera membuka mulutnya. Setelah jumpa pers ini, aku akan dikirim ke luar negeri. Kening Wina berkerut. Orang tuaku tidak ingin keluargaku menanggung malu. Mereka memutuskan untuk mengirimku ke luar negeri agar berita yang akan timbul karena gagal bertunangan tidak terlalu liar. Alan mengatakan semuanya, menceritakan bagaimana keadaannya selama ini. Berkali-kali Alan meminta maaf pada Wina atas semua sikapnya selama ini. Tidak, aku tidak bisa melanjutkan pertunangan kita, Alan. Agra bangun dari duduknya, memotong kalimat yang belum selesai Alan ucapkan. Kau tahu aku tidak mencintaimu. Aku tahu itu. Aku sangat mengetahuinya. Mungkin kau sangat membenciku. Kau jijik melihat aku yang seolah bahagia dengan pertunangan ini. Kau salah Agra, kau salah. Alan terisak. Aku juga tidak bahagia dengan pertunangan paksa ini, tetapi saat ini aku sungguh butuh uluran tanganmu. Tolong aku, hanya kau yang bisa menolongku. Alan menyatukan kedua telapak tangannya sembari memohon dengan air mata berderai. Aku tidak ingin pergi ke luar negeri, terus bersembunyi selama hidupku. Apa masalahnya, Alan? Ada banyak petinggi-petinggi negara yang anaknya gagal menikah, atau aktris. Toh pada akhirnya berita itu tetap berlalu seiring berjalannya waktu. Agra melepas dasinya, membuka beberapa kancing bajunya. Seperti apapun Alan memohon, Agra tetap menolaknya. Aku juga tidak akan memohon padamu dan Wina, jika kondisinya tidak serumit ini. Mungkin, orang tua dari gadis lain akan tetap mendukung dan melindungi anaknya. Namun, tidak dengan orang tuaku yang justru membuangku seperti membuang sampah. Alan semakin terisak. Wina mencoba menengkan Alan, membelai punggung tangannya. Sepertinya itu sia-sia, karena tangis Alan semakin kencang. Kenapa orang tuamu sekejam itu? Agra menghempaskan dasi ke sembarang arah. Apa mereka pikir anak adalah alat yang bisa dihitung untung ruginya? Agra, kasihanilah Alan. Wina mulai ambil suara. Kau tidak ingin mengasihani dirimu sendiri. Atau mengasihani aku. Menatap tajam ke arah Wina. Aku, ucap Wina terputus. Maaf, sepertinya aku tidak bisa membantumu, Alan. Alan menarik napas dalam, membuangnya perlahan. Berapa kali pun Alan menyeka air matanya, bulir kristal itu tetap saja tumpah. Alan bangun dari duduknya, berdiri di depan Agra, tubuh Agra yang tinggi membuat Alan harus sedikit mendongakkan kepala ketika berbicara. Baiklah, ayo kita batalkan pertunangan kita. Alan tersenyum, dia berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tegar. Namun, air mata yang menetas menjawab semuanya. Ah, maafkan aku. Menyeka kasar air matanya. Beberapa hari ini mataku memang tidak bisa dikendalikan. Menundukkan kepala dan tertawa kecil.
Kali ini Alan berjalan mendekati Wina. Wina segera bangun. Tinggi mereka sejajar, jadi kedua manik mereka langsung beradu. Terima kasih, Wina. Merangkul Wina. Untuk apa, Alan? Aku bahkan tidak bisa membantumu. Keduanya terisak. Sejak kapan mereka sedekat itu? Apakah karena mereka bisa merasakan duka masing-masing? Melepaskan pelukan. Alan kembali berdiri di depan Agra. Ini. Menyodorkan secarik kertas. Itu alamatku di luar negeri, ketika kalian menikah. Alan terisak. Jangan lupa, undang aku. Sering-seringlah berkunjung di tempatku, kalian bisa bulan madu di sana. Arregegegeh. Agra melepas jas dan melemparnya ke lantai begitu mendengar kalimat Alan. Ekspresi wajah Alan yang putus asa tidak bisa digambarkan. Dah. Alan melambaikan tangan. Wina terduduk, tidak bisa berbuat apapun lagi. Sering-sering menghubungi aku, ya. Mungkin aku akan kesepian di sana. Alan tersenyum pada Agra sembari melambaikan tangannya. Bayangan Alan ketika kecil dulu tiba-tiba berkelebat di kepalanya. Gadis periang yang sok kuat dengan menunjukkan duri di seluruh tubuhnya sudah tumbuh dewasa. Alan menggenggam tangan Alan. Ayo kita bertunangan. Apa maksudmu? Wina, ini maumu, kan? Agra menatap Wina. Wina mengangguk pelan. Dadanya berdebar kencang. Bagaimana dengan hatinya? Hatinya jelas sakit sekali. Namun, inilah akhir yang dia inginkan. Wina menatap lekat wajah Agra, air matanya tumpah. Kau adalah takdir lain yang dipersiapkan Tuhan untukku. Namun, kenapa kita selalu berada di waktu yang salah? Selamat tinggal. Semoga kau selalu diberkahi Tuhan. Selamat tinggal. Begitulah pertemuan ketiganya berakhir. Setelah mengantar Wina pulang, Agra dan Alan akan menyusun rencana. Siapa yang tahu jika pertunangan itu hanyalah sandiwara yang disepakati kedua belah pihak. Alan juga tidak ingin bertunangan dan menikah ketika hati Agra masih milik orang lain. Setidaknya, dia lebih memilih untuk mendapatkan hati Agra terlebih dahulu. Kisah mereka akan dilukiskan oleh takdir Tuhan. Flashback off. Wina tersadar dari lamunannya begitu mendengar suara Pak Budi memanggil namanya. Ternyata mobil yang dikendarainya sudah menepi. Iya, kenapa Pak Budi? Melihat jam tangan. Kita maghriban di mana, Nyonya? Tanya Pak Budi. Di depan ada masjid tidak? Kalau ada kita mampir saja dulu. Pak Budi juga belum makan, kan? Sekalian kita makan dulu. Pak Budi terlihat menggaruk kepalanya. Kenapa? Pak Budi belum lapar atau bagaimana? Menggeleng. Bukan begitu, Nyonya. Saya hanya ingin makan singkong goreng buatan adik Nyonya. Dahi Wina berkerut, sesaat kemudian dia tersenyum. Apa Pak Budi tahu dari Ken kalau Dahlia pintar bikin gorengan? Pak Budi mengangguk malu. Sebenarnya entah siapa yang bodoh di sini, cerita Ken yang dilebih-lebihkan atau memang gorengan buatan Dahlia itu benar-benar enak. Wina tertawa kecil. Baiklah, asal kita sampai sebelum jam 9 malam. Aku rasa Dahlia belum tidur. Dia selalu tidur tepat waktu karena harus bangun lebih pagi. Itu, apa benar-benar enak? Apa mungkin Ken sedang mengerjai saya? Bapak salah. Gorengan buatan Dahlia memang juara. Wina mengacungkan jempolnya diikuti senyum lebar. Pak Budi manggut-manggut, sudah tidak sabar ingin mencicipi gorengan singkong dengan suasana kampung yang tenang. Setelah beberapa meter akhirnya mereka menjumpai masjid. Wina dan Pak Budi mampir untuk sholat maghrib. Dekat dengan Tuhan adalah cara terbaik untuk menenangkan perasaan. Wina memilih menumpahkan segala lara di dalam hatinya. Tidak bisa memiliki orang yang dicintainya, mengikhlaskan laki-laki yang dicintai bersama wanita lain adalah kemalangan hidup yang harus tetap dia syukuri. Karena Wina percaya, jika setiap kejadian selalu menyimpan arti tersendiri, selalu ada berkah di dalamnya. Mobil kembali melaju menembus gelapnya malam. Setelah melewati belokan terakhir mereka akan sampai di rumah orang tua Wina. Pak Budi tersenyum bahagia manakala melihat jam di tangannya baru menunjukkan pukul 8 malam.
Itu artinya Dahlia belum tidur dan dia bisa mencicipi singkong goreng yang selalu dibanggakan Ken. Rumah orang tua Wina. Wina turun dengan langkah terseret, beban hidup yang dialaminya nyaris membuat Wina putus asa. Namun, Wina tahu dia tidak boleh menyerah. Pak Budi mengikuti, berjalan di belakang dengan koper besar milik Wina. Tangannya bergetar ketika mengetuk pintu yang sudah lapuk, pintu kayu yang sebagian catnya sudah memutar. Iya, tunggu sebentar. Seruan dari dalam rumah itu adalah suara Dahlia. Wina tidak sabar ingin melihat senyumnya yang mengembang ketika keduanya bertemu. Kakak, Dahlia berlari memeluk Wina begitu pintu rumahnya terbuka. Dahlia, kau, Wina menatap takjub melihat penampilan Dahlia. Sejak kapan kau, ucapnya terputus karena Dahlia menggelengkan kepala. Sudah, kakak bisa bertanya nanti. Semua pertanyaan akan aku jawab. Sekarang kita masuk dulu. Menarik lengan Wina. Siapa Lia? Mirna datang dari belakang. Kak Wina, Bu. Owalah, kapan datang, Wina? Kok tidak memberi kabar, tahu-tahu sudah datang. Mirna langsung memeluk Wina. Putrinya itu terlihat sedikit berisi. Jalan 5 bulan ya. Mirna mengelus lembut perut Wina. Naik berapa kilo? 5 kilo. Wina tersenyum lebar sembari mengangkat kelima tangannya. Alah, mengibaskan tangan. Baru 5 kilo? Itu tetangga sebelah hamil 4 bulan sudah naik 10 kilo. Wina membuka mulutnya karena kagum dengan pola pikir ibunya. Padahal baru naik 5 kilo saja dia sudah merasa gemuk. Bagaimana kabarmu? Sehat? Wina mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Loh kok malah nangis? Sudah, duduk dulu. Membimbing Wina untuk duduk di kursi. Lia, buatkan teh hangat untuk kakakmu. Bu, kemari. Wina meminta ibunya mendekat, lalu dia berbisik. Mirna mengangguk. Sekalian singkong sama pisang gorengnya. Iya, Bu. Dahlia langsung menghilang di dapur begitu mendapat perintah dari ibunya. Sementara Pak Budi yang duduk di depan Wina hanya bisa tersenyum malu. Semua ini gara-gara Ken. Semenjak Ken bercerita tentang singkong goreng buatan Dahlia, pikiran Pak Budi jadi terbayang-bayang bagaimana rasanya. Laki-laki atau perempuan? Tanya Mirna begitu mereka sudah duduk di kursi. Mirna sudah tahu dengan kondisi kehamilan Wina, hanya belum tahu jenis kelamin calon cucunya. Dia juga tahu tentang Wina yang menggugat cerai Faro. Mirna yakin, ada alasan besar yang mendasari Wina melakukan itu. Wina bukan anak yang mudah mengambil keputusan tanpa memikirkan dengan matang. Laki-laki, Bu. Alhamdulillah, ibu mau punya cucu laki-laki. Tapi hasil USG kan kadang salah, itu anak tetangga di USG katanya hamil anak perempuan, pas brojol malah anak laki-laki. Ini tidak akan salah, Bu. Karena aku bukan hanya melakukan tes USG, tapi lebih dari itu. Aku bahkan melakukan tes DNA karena menantu ibu ragu anak siapa yang ada di dalam perutku, sama seperti dia ragu ketika aku masih suci atau tidak. Meskipun begitu, aku sudah memaafkannya. Kulakukan agar Bapak tenang di alam sana, batin Wina. Mirna memang tidak tahu sedikit pun tentang duka yang dialami Wina, bahkan tidak tahu kejelekan Faro. Dan dia tidak perlu tahu, karena ketika Mirna tahu mungkin dia akan sangat marah dengan kelakuan menantunya. Kau mau menginap lama? Mirna melirik koper besar yang ada di samping kaki Pak Budi. Wina mengangguk. Mungkin sampai aku melahirkan. Aku ingin hidup di kampung saja, Bu. Wina terisak. Biarpun aku harus berjualan gorengan, itu lebih baik. Mirna menarik napas dalam lalu mengangguk. Beberapa saat kemudian Dahlia sudah kembali dengan 2 gelas teh hangat dan sepiring singkong goreng. Setelah puas menikmati itu Pak Budi pamit pulang. Wina ingin menyendiri dulu, tidak diganggu apapun atau siapapun, termasuk keberadaan Pak Budi yang mungkin akan menjadi mata-mata untuk Faro.